Damai di hati. Baiklah, ibadah menyambut Natal Pria Kaum Bapa atas jemaat Geming Rakyat Eden Watu Dambo akan segera kita mulaikan. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk dapat membacakan susunan acara yang sebagai berikut. Yang pertama, ucapan selamat datang yang akan dibawakan oleh Penatua Pria Kaum Bapa Bapak Victor Leo. Yang kedua, ibadah yang akan dipimpin oleh Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Pendeta Yeni Kaunang Magister Teologi. Yang ketiga, ucapan terima kasih dari Komisi Pria Kaum Bapa. Dan yang keempat, penyerahan bingkisan Natal. Kita masuk di acara yang pertama, yaitu ucapan selamat datang. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, damai di hati. Sebelum saya masuk dalam ucapan selamat datang, saya mengundang seluruh rekan-rekan Pria Kaum Bapa, orang mau yel untuk supaya terambil posisi bersemangat. Rekan-rekan Pria Kaum Bapa, mari orang kumpul dulu di dalam. Yel sebelum masuk dalam ucapan selamat datang. Ya, bagi rekan-rekan yang masih di luar, saya undang untuk masuk dulu di dalam gereja. Orang akan yel bersama, yel Pria Kaum Bapa. Jadi kalau saya bilang PKB kami, bapak-bapak menjawab kiboka, kibarkan, kabarkan. Pan Joshua menjaga, melindungi. Saya undang bapak-bapak untuk berdiri. PKB Win, Pan Joshua, jaga melindungi. Satu kali lagi. PKB Win, kibarkan, kabarkan. Pan Joshua, jaga melindungi. Dipersilakan dulu. Pertama-tama tentunya sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, kita patut memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan untuk kesempatan yang terus Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita, di mana di sepanjang hari ini ketika kita melaksanakan tugas tanggung jawab kita, baik di tempat kerja maupun di rumah kita masing-masing, kita bersyukur kita boleh dituntun, dijaga, dilindungi oleh Tuhan, sehingga kita tetap menikmati berkat-berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Terlebih di malam hari ini kembali Tuhan memperkenankan kita sebagai jemaat Geming Rakyat Eden bersama dengan simpatisan yang ada untuk boleh ada di rumah gereja, rumah Tuhan, untuk datang beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita yakin dan percaya ketika kita beribadah kepada Tuhan, janji firman Tuhan bahwa roti makanan kita, air minuman kita pasti akan diberkati oleh Tuhan, dan setiap penyakit akan dilalukan dalam kehidupan kita. Untuk itu, di kesempatan ini izinkan kami dari Komisi Pria Kaum Bapa mengucapkan selamat datang tentunya yang pertama kepada Kadin yang akan melayani dalam ibadah saat ini, yang terkasih Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Geming Rakyat Eden Ibu Pendeta Yeni Kaunang Magister Teologi, yang saat ini sudah boleh hadir untuk menjadi saluran berkat dalam ibadah saat ini. Untuk itu kami dari Komisi Pria Kaum Bapa mengucapkan selamat datang, dan juga kami ucapkan selamat datang kepada badan pekerja yang ada, Bapak Sekretaris, Bu Bendahara yang boleh berkenan hadir. Begitu juga dengan seluruh pelayan khusus yang ada, baik yang ada di pelayan khusus kolom 1, kolom 2 yang ada, yang sudah berkenan hadir. Kami ucapkan selamat datang juga bersama dengan UPK
UPK Pria Kaum Bapa, UPK Wanita Pembibu, bersama dengan seluruh UPK yang ada di kolom 1 dan kolom 2. Kami ucapkan selamat datang juga kepada seluruh perangkat pelayanan yang ada yang boleh hadir dalam ibadah saat ini. Kami ucapkan selamat datang, terlebih kepada seluruh jemaat simpatisan, mulai dari orang tua, bapak-bapak, ibu-ibu, sampai kepada pemuda remaja, sampai kepada anak-anak yang saya lihat saat ini boleh lengkap hadir semua. Kami ucapkan selamat datang, dan spesial bagi seluruh rekan-rekan Pria Kaum Bapa, Pan Joshua yang begitu luar biasa boleh mendukung, bahkan boleh hadir dalam ibadah saat ini. Kami ucapkan selamat datang kepada kita semua dan selamat kita beribadah. Kami kembali ke kita. Baiklah, kita masuk dalam susunan acara yang kedua, yaitu ibadah yang akan dipimpin langsung oleh Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat, Pendeta Yeni Kaunang, Magister Teologi. Dalam kita menjemput Kadin, saya undang semuanya bangkit berdiri dan kita menyanyi 2 Sahabat Lama nomor 191 ayat yang pertama. Bapak-bapak dan para undangan yang hadir dalam persekutuan ibadah menyambut Natal Yesus Kristus, Pria Kaum Bapa, Jemaat Geming Meraki Eden Watu Dambo. Saat ini kita bersyukur untuk kesempatan beribadah ini dan bersyukur di tengah dunia tempat kita berdiam yang sering dilanda berbagai musibah dan kerusuhan, namun kita tetap memiliki pengharapan bahwa damai itu datang kepada kita seperti Eden pada waktu permulaan. Ketika Tuhan memanggil, saat Tuhan mengajak, jangan keraskan hati kita. Terimalah Dia, datanglah kepadanya, dan nantikanlah Dia dengan iman. Dan dalam ibadah perayaan menyambut Natal, Pria Kaum Bapa ini kita diajak untuk tidak hanya sekedar bersekutu dengan Tuhan di ibadah ini, namun hendak membawa kita untuk terus mengimani setiap ajakan dan panggilan Tuhan bagi hidup, karya, dan pelayanan kita. Joy to the world. Let every heart
ibadah ini. Dalam nama Allah Bapa, Pencipta langit dan bumi, dan Yesus Kristus Putra Tunggalnya, serta Roh Kudus, ibadah menyambut Natal Pria Pom Bapa Jemaat Gemim Rakek Eden Watu Dambo ditabiskan. Amin. Shalom bagimu sekalian dari Tuhan kita Yesus Kristus. Damai sejahtera di hati kami hidup. Amin. Besarkan nama Tuhan. Bukalah mata hati dan jiwamu, beri ruang pada hatimu untuk merenung, berkaca, dan introspeksi diri di hadapan Tuhan. Sebab apa yang engkau ikat di dunia akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di sorga. Pikirkanlah dengan hikmat Tuhan. Kami mengaku kami sering melalaikan tugas dan tanggung jawab melayani kami, serta sering tidak sehati, sepikir, sehingga koordinasi pelayanan tak tercipta dengan baik. Tak heran di antara kami terjadi saling menyalahkan satu sama lain, saling merajuk, dan tidak mau lagi datang ke persekutuan ibadah Pria Pom Bapa, serta tidak menjadi contoh teladan dalam hal berperilaku atau bersikap. Ya Allah kami yang hidup, kami banyak kali mengabaikan panggilan pribadi dari Tuhan, baik di kolom dan di aras jemaat. Ketika diajak beribadah, kami sering membuat alasan-alasan yang tak berkenan kepada Tuhan, membuat kehadiran dalam persekutuan ibadah menjadi berkurang. Lebih dari itu, kami juga sering tak menghargai pemimpin, peraturan dan pengajaran yang berlaku di gereja kami, yakni gereja Mesih Injilias. Kepadamu ya Tuhan kami berdoa, memohon pengampunan agar kami layak beribadah kepadamu, layak menerima kehadiran-Mu
dan berharga untuk menikmati setiap berkat yang Engkau sediakan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Engkau Tuhan yang kudus. Saudara-saudara, dengarkanlah nubuatan tentang kedatangan Mesias. Yesaya 9 ayat 1. Yesaya 9 ayat 1. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka tinggal di negeri kegelapan, atasnya terang telah bersinar. Mika 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang memerintah Israel yang asalnya sudah sejak dahulu, sejak zaman dahulu. Di malam sunyi bergema. Iblis dan kuasa dosa yang diciptakannya menyukai kegelapan dan takut kepada terang. Untuk menghalaunya jauh-jauh, manusia membutuhkan terang.
Namun terang yang dibutuhkan bukanlah terang menurut kehendak manusia, tetapi terang yang sesungguhnya adalah dari Yesus. Kerinduan umat akan terang itu didengar Allah, sehingga Nabi Yesaya dipakainya untuk menyampaikan berita bahwa sesungguhnya terang itu sudah datang. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang tinggal di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Marilah kita menyalakan lilin-lilin sebagai simbol terang Yesus, dan untuk mengingatkan serta mengenang kembali bagaimana Yesus lahir pada masa lampau dan merasakan seolah-olah kita berada pada masa kelahiran Yesus ketika itu. Kita akan menyalakan lilin-lilin yang ada di tangan kita. Kita nyalakan dulu semua yang ada di tangan, baru kita berurutan menancapkan lilin di tempat yang sudah disiapkan secara beraturan. Malam kudus, sungguh senang. Lampu dipadamkan. Dunia
bersama dengan pria pembapa Jemaat Geming Rakit Eden Watu Dambo. Kami ada dalam perayaan menyambut Engkau, ya Yesus, Juru Selamat dunia. Allah yang telah meninggalkan segala kemuliaan dan ada di antara kami manusia yang berdosa. Semua demi cinta-Mu. Engkau mau kami semua diselamatkan. Kami boleh memperoleh anugerah daripada-Mu. Maka berkatilah perayaan penuh ucapan syukur malam ini. Dari tempat ini kebenaran firman dikumandangkan. Dari tempat ini kesaksian tentang kedatangan-Mu. Bahkan kedua kalinya Engkau akan datang lagi. Itu tetap kami beritakan, kami kumandangkan. Dan kami boleh mempersiapkan kehidupan yang layak dan berkenan kepada-Mu. Bukakan rahasia firman-Mu dan beritakanlah bagi kami. Dalam nama Kristus Yesus kami bawa doa ini. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, secara khusus di malam ini kita membaca bagian firman yang diambil dari Injil Matius pasal 2. Injil Matius pasal 2, kita akan membaca ayat pertama hingga ayatnya yang ke-12. Injil Matius pasal 2, kita membaca ayat pertama hingga ayat 12 yang berkata demikian. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamu akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana binti, dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepada kata raja itu. Berangkatlah mereka dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Demikian firman Tuhan. Dikatakan yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan tetapi mau memberlakukannya dalam kehidupannya. Diberikan kesempatan puji-pujian sebelum khotbah. Puji-pujian sebelum khotbah seluruh jemaat dan simpatisan yang ada di pelayanan kolom 1, dan yang kedua seluruh jemaat dan simpatisan yang ada di pelayanan kolom 2.
secara berturut-turut. dan diberkati Tuhan. Kelahiran Yesus menghadirkan banyak peristiwa, reaksi, komentar, bahkan kehebohan. Tidak salah kalau Simeon bilang sesungguhnya
anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel untuk menjadi suatu pertanda yang menimbulkan perbantahan. Bahkan pedang akan menembus jiwanya supaya menjadi nyata pikiran banyak orang. Pertanyaan sederhana, siapakah dia? Sampai kehebohan yang luar biasa boleh terjadi di padang yang gelap, boleh terjadi di istana Herodes, boleh terjadi di antara tokoh-tokoh agama Yahudi. Bahkan dikatakan seluruh Yerusalem heboh ketika orang Majus bertanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang dijanjikan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur. Ada beberapa hal yang mau diingatkan kepada kita. Pertama, orang Majus yang katanya dari timur bukan orang sembarangan. Mereka orang-orang hebat, orang kaya, orang terpelajar. Dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki, maka mereka boleh membaca tanda-tanda alam. Ketika ada satu cahaya bintang yang bersinar melebihi dari bintang-bintang yang lain, yang kedatangannya, cahayanya cuma sekian waktu, ratusan atau ribuan tahun baru ditemukan, maka dalam ramalan mereka di saat itulah seorang besar yang dijanjikan akan datang. Dan ketika mereka melihat saat itu, dia yang besar, dia yang hebat, dia yang dijanjikan, yang disebut raja, datangnya dari Yahudi, orang Yahudi. Dia yang dijanjikan itu menuntun mereka lewat bintang timur, dan mereka harus melewati satu perjalanan yang tidak main-main, saudara. Kalau sekarang orang cuma naik pesawat, enteng-enteng. Orang naik bus pakai AC, enteng-enteng. Tapi mereka di masa itu menggunakan unta, kuda, keledai, diiringi dengan rombongan yang banyak. Karena perjalanan ini adalah perjalanan yang panjang. Tapi yang kita dapati di sini pertama, saudara, mau berbicara tentang tantangan kehidupan. Kedua, mau berbicara tentang pantang mundur. Orang berkomitmen menjumpai dia yang dijanjikan, yang disebut raja orang Yahudi, biar jauh, biar lama, mungkin kepanasan di waktu siang, kedinginan di waktu malam, dan mungkin akan berhadapan dengan para penyamun dan binatang buas di jalan pantang mundur. Sebelum tujuan sampai, sebelum harapan impian terwujud, maju terus. Perjalanan harus dilakukan. Kedua, mau berbicara tentang tokoh-tokoh agama yang tidak bisa memanipulasi kebenaran firman Tuhan. Betul, Raja, di Bethlehem di tanah Yudea, karena memang di sana ada tertulis dalam kitab Nabi. Dorang harus sampaikan pertanyaan orang Majus, pertanyaan Herodes, dan jawaban firman Tuhan yang bilang memang ada. Pasti dan saatnya akan digenapi. Yang ketiga,
mau berbicara tentang jabatan, pemerintahan, dan politik. Seorang yang berkuasa, seorang yang punya jabatan yang besar yang disebut Herodes. Tidak semudah itu. Kita sedang berkuasa, kita ada di puncak kepemimpinan yang ada pada waktu itu. Kau tiba-tiba bilang, ada raja baru mau datang. Sama dia mau bilang, turun jongana. Sekarang so ada raja di Israel. Sekarang so ada pemimpin. Sekarang dia yang dijanjikan so datang. Nyanda semudah itu mau bilang, kita siap. Datang Jodia, kita semua turun dari tahta. Ada politik yang ditunjukkan oleh Herodes. Pigijo, dia baik-baik. DP keadaan bagaimana? Kau kasih tahu Pak kita. Kita yang mau datang menyembah, kita mau datang bawa persembahan, kita datang untuk memberi tapi hidup untuk dia. Tapi benarkah saudara? Apa yang dikatakan itu tidak. Sejarah mencatat bahwa karena berita ini, anak-anak yang berusia 2 tahun ke bawah yang ada di Bethlehem dibunuh. Jadi bisa mau kita pikirkan saudara, kalau sudah diperkirakan 2 tahun ke bawah, berarti perjalanan orang Majus ini bukan cuma 1-2 hari, bukan 1-2 bulan, bisa bertahun-tahun. Bintang menuntun mereka dan mereka sampai kepada tempat tujuannya. Di sini kita melihat saudara bahwa untuk menunjukkan kemahakuasaannya Tuhan harus melibatkan banyak orang, melibatkan banyak peristiwa, supaya dari setiap peristiwa akan muncul cerita. Kalau Injil Lukas menceritakan tentang situasi di padang gurun gelap gulita, mereka yang terbuang, mereka yang tersisih, mereka yang tidak dipandang tetapi dipakai Tuhan. Kalau di Matius menceritakan tentang bagaimana Yohanes hadir sebagai pendahulu, bagaimana Elisabet bersorak kepada Tuhan ketika ibu Tuhan berjumpa dengan dia. Maka pada ayatnya yang kedua ini mau bilang begini, Tuhan boleh pakai siapa saja untuk menyatakan kemuliaan. Tuhan bisa pakai siapa saja yang paling hebat dan paling rendah, bisa dipakai untuk menyatakan rencana-rencananya bagi dunia. Orang Majus, orang pandai, orang kaya, orang hebat. Dan ironisnya saudara, bukan dari bangsa Yahudi. Orang dari luar budaya, beda kepercayaan, tetapi mereka mampu untuk menyatakan di manakah dia raja. Orang Yahudi yang dijanjikan itu, bukan orang Yahudi bertanya, bukan imam-imam orang Yahudi, bukan ahli Taurat orang Yahudi yang bertanya, di mana orang peraja lahir, di mana orang peraja mau datang. Siapa mesti orang luar? Dari bangsa luar, keturunan luar, dari orang yang mungkin tidak mengenal Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Tetapi dari mereka memunculkan pertanyaan, dari mereka memunculkan sebuah pernyataan bahwa hari ini seseorang yang besar, hebat dan dahsyat yang adalah King of the King telah datang. Pada bangsa sendiri, umat sendiri kaget, heboh. Sudah saat kau tak dapat orang yang tahu.
yang mengakui tentang kedatangan Sang Mesias. Lalu mengapa Tuhan menghadirkan Herodes? Apa perlunya? Apa hubungannya Herodes? Perlu supaya dia yang berkuasa secara dunia, Tuhan mau bilangnya tidak kekal menaiki jabatan. Kita so kasih, harus mau ganti. Kita mau kasih kepada yang telah dijanjikan. Engkau pegang jabatan, engkau berkuasa, tetapi itu cuma sementara. Dan apapun yang engkau buat dan rancangkan tidak akan mampu untuk menghalangi rencana-rancangan Allah dalam kehidupan dunia ini. Di sini kita lihat saudara, semua sisi kehidupan berbaur satu dengan yang lain. Berita tentang kelahiran yang menggemparkan semua lini kehidupan. Dari orang yang tidak mengenal Tuhan sampai orang yang tahu tentang Tuhan dan firman-Nya, dan pemimpin bangsa yang besar. Semua gentar, semua heboh. Bahkan gembala-gembala katakan koko boleh melihat kemuliaan Allah dinyatakan. Dan firman bilang, sejarah mencatat dari awal memang dia sudah ditolak. Nyada ada tanpa. Itukah saudara sambutan dari umat yang menanti dia? Itukah reaksi dari umat yang katanya kami menanti penyelamat yang akan menyelamatkan kami? Kami menanti dia yang dijanjikan, dan kami berharap semua itu datang tepat pada waktu. Dan yang lebih dulu dia bilang kamari full DP umat. Yang lebih dulu kamari bilang tidak mungkin dia itu raja. Masa dia datang susah begitu? Susah sekali dan itu raja orang Yahudi. Bilang dari keturunan Daud, kemuliaan Daud itu paling tidak dia bawa. Bukan lupa ini susah sekali di kandang Bethlehem. Tapi walaupun demikian saudara, Tuhan mau bilang, bangsamu boleh menolak engkau, umatmu boleh menolak engkau, tetapi aku akan pakai yang bukan umat, yang bukan bangsa, memberi nilai, memberi harga, memuliakan dia, yaitu lewat para majus. Itu emas, kemenyan, dan mur bukan main-main saudara. Emas sekarang kalau dia bawa kemari 1 kotak, berapa DP harga? Itu pertanda sejak kecil Tuhan telah memberi nilai kepada dia yang datang itu, memberi harga. Tetapi nilai dan harga itu datang dari bangsa yang tidak mengenal dia, dari orang yang tidak menantikan dia, dari orang yang sebenarnya jauh dari cerita kehidupan, tetapi dipakai Tuhan secara hebat dan luar biasa. Emas untuk masa itu memberikan nilai kemuliaan. Kemenyan sebagai tanda penyembahan. Tetapi ketika berbicara masa yang akan datang, maka kita melihat bahwa kemuliaan itu akan memberi jawaban tentang dia yang ditinggikan, dia yang menjadi Tuhan di atas segala Tuhan. Kemenyan tanda penyembahan dari umat Tuhan, tetapi juga sebagai tanda tentang penguburan, pengorbanan, kematian demi kita. Dan mur itu memberi arti tentang pengharapan.
Dialah raja orang Yahudi, dialah King of the King. Dia berkuasa selama-lamanya dan tidak ada yang bisa mematahkan, termasuk Herodes yang hebat itu. Tetapi juga persembahan-persembahan ini bagian dari bekal hidup. Karena sesudah orang Majus pergi, Tuhan bilang, lari jo pilih Mesir. Di sini kamu mau cilaka. Itu bekal. Emas, kemenyan, dan itu juga bekal yang Tuhan persiapkan supaya kehidupan mereka terpelihara, terjaga, dan mereka boleh menjalani hari-hari kehidupan sebagaimana yang mereka harapkan, walaupun mereka harus menjalani itu dalam kesederhanaan yang ada. Dan kisah ini saudara mewakili perjalanan kehidupan kita sekalian. Tentang jatuh bangunnya kita, tentang susah dan senang, tentang kelimpahan dan kekurangan. Kalau kita berbicara tentang senang-senang terus, tidak ada yang senang terus di dunia ini. Tuhan boleh mengikut kita, pikul salib. Tapi walaupun kita diperhadapkan pada kesulitan, Tuhan tahu bagaimana Dia memberi kekuatan, bagaimana Dia memberi pertolongan, dan bagaimana kehadirannya menyelamatkan kita. Yang kata kerennya bilang, pertolongannya datang tepat pada waktunya. Tapi yang jadi persoalan sekarang bagi kita saudara, kalau orang lain berbondong-bondong cari Tuhan, kong DP umat, apakah orang masih berbondong-bondong cari Tuhan atau enggak? Di Timur Tengah, di Arab, kalau di bulan Desember begini, semua DP rumah ada pohon terang. Mau Kristen, mau Muslim, pasang pohon terang. Cuma 4 orang itu bilang najis. Pohon terang terbesar di dunia itu di Arab. Kemeriahan paling heboh itu di Malaysia. Tidak haram, tidak merusak iman, karena bagi mereka itu bagian dari memeriahkan dan merayakan perayaan dari saudara-saudara mereka yang walaupun tidak seiman. Artinya apa saudara? Artinya bahwa berhati-hatilah, jangan sampai mereka yang memulai dengan cuma berperayaan, menghormati kebiasaan, kong lama-lama lebih mendalam, kong bikin orang yang sambut Tuhan, kontoran yang bilang kamari dari lahir, dari perut ibu, dari nenek moyang so Kristen, tapi tergilas ketinggalan dikala Dia datang kembali. Manusia boleh merancangkan banyak dalam kehidupan ini, tetapi kehendak Tuhan tidak bisa dibantahkan oleh kekuatan kuasa apapun. Sehebat-hebatnya Herodes, apakah dia bisa membatalkan rancangan Tuhan dan membinasakan Yesus di saat kelahirannya? Tidak. Dengan segala kekuatan kekuasaan dia pakai. Tapi kalau Tuhan bilang, aku tidak berkehendak, tidak ada yang mendapat sontong. Jangankan untuk Yesus, perjalanan kehidupan kita pun tidak akan bisa disentuh oleh kuasa kegelapan kalau Tuhan tidak berkehendak. Mengapa itu bisa terjadi saudara? Karena ada ketaatan. Jadilah kepadaku menurut kehendakmu, kata Maria. Lalu Yusuf mengambil Maria beserta anak itu, membawanya
Dorang lari di Mesir. Ketaatan. Nyanda bilang tunggu oleh Tuhan. Lah malam-malam begini. Jauh oleh ada anak kajili. Nanti Jo. Tapi firman bilang ketaatannya. Tanpa menunggu, tanpa berbantah. Dilakukan itu. Ketiga tentang percaya. Tuhan suruh, pasti Tuhan menjaga. Tuhan kasih hadirkan peristiwa ini, pasti Tuhan yang tidak mau kasih biar. Kalau aku taruh kehidupanku untuk kepadanya, pasti pertolongan Tuhan akan datang tepat pada waktunya. Karena iman, karena ketaatan, karena kesetiaan, karena percayanya, maka Yusuf dan Maria boleh menikmati buah perlindungan dan kehidupan. Herodesnya tidak dapat sontak, walaupun harus pindah-pindah tampak, tetapi dia tetap mendapatkan kehidupan. Dan cerita tentang dia yang lahir, dia besar, sampai dia akan datang sebagai penyelamat yang tergantung di kayu salib. Tidak putus dari kisah kehidupan. Lalu apa sebenarnya yang dituntut dari kita ketika kita berperayaan Natal di malam itu? Tuhan mau bilang begini, saudara. Berita Natal adalah tentang hidup yang diberkati oleh Tuhan. Tetapi hidup kita bukan cuma tentang mau bilang kita tahu Desember kelahiran Yesus. Kita tahu itu mau merayakan Natal dan tahun baru. Kita tahu itu mau bawa pohon terang. Kita tahu dan kita tahu bukan sekedar itu yang dituntut dari Tuhan. Tetapi Tuhan mau bilang, apakah ketika engkau tahu, engkau ada datang cari Dia? Apakah ketika engkau bilang tahu, engkau telah menyembah Dia? Apakah ketika engkau bilang kita tahu, kau kita telah mempersembahkan yang terbaik bagi Dia? Atau sekedar cuma sampai kita so tahu? Selesai. Mau berbicara tentang mau ibadah pohon terang, nanti juga. Mau berbicara tentang penyambutan biasa-biasa juga. Berbicara tentang mempersembahkan. Ibu kasih emas, harga emas berapa juga. Tapi Tuhan bilang persembahkanlah seluruh kehidupan, tubuh, jiwa, dan rohmu. Tubuh fisik, jiwa, dan roh itu adalah kehidupanmu. Utuh. Apakah sudah dipersembahkan kepada Tuhan? Barame boleh, saudara, tidak salah. Bagembira boleh, pesta boleh. Tidak salah. Orang bilang sedangkan orang pe anak hari jadi, orang bikin pesta, apalagi orang pe Tuhan, kon orang mau kasih lewat begitu saja. Boleh saja, tapi jangan sampai mempermalukan orang pe Tuhan di hari yang penuh sukacita. Orang pe salah pilih, salah bertindak, salah berucap. Mau bikin kamar orang bilang orang Kristen, baru pulang gereja hari Natal sudah pagi got. Baru kemarin dapat Alkitab belum riki lapas soba kalai. Hampir tiap malam kudus. Mahnya tidak dapat ya kalau orang Kristen. Begitu tuh orang Kristen. Siangnya tidak salah tuh Tuhan. Tapi mengapa dia jadi tumbal? Dari lahir sampai mati dia jadi tumbal dari kehidupan yang disebut anak-anak Tuhan.
Semua boleh-boleh saja, tapi ada DP batasan. Supaya jangan tutup tahun dengan penyesalan, dengan masalah, dengan kesulitan. Enjoy, penuh sukacita, penuh damai sejahtera, itu gembira ada. Itu kegembiraan cuma sesaat, saudara. Itu kepuasan cuma sesaat. Tetapi bersama dengan Tuhan itu kekal. Bagi yang mau mencari Tuhan dalam perjalanan hidupnya. Dan malam ini bersama dengan Trio Bapa Jemaat Geming Rakyat Eden, dipertanyakanlah kepada kita, apakah orang sesiap menyambut Dia? Apakah perayaanmu sudah berkenan kepada Tuhan? Dan apakah engkau layak untuk mempersembahkan seluruh hidupmu, menyembah Dia, menyambut Dia yang adalah King of the King. Waktu terus berjalan, masa lalu tidak akan kembali. Tetapi hari ini dalam sebuah komitmen, maka hari esok ada upah yang Tuhan beri, yang Tuhan bilang. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh hidupnya kepada Tuhan. Amin. Diberikan kesempatan lagi untuk puji-pujian. Puji-pujian sesudah khotbah diundang seluruh pria kaum bapa dan teman-teman Iban Yosua. Terus
yang telah kita terima dalam hidup ini. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dalam semarak kekudusan. Sambil memberi persembahan kita nyanyi selamat datang. Saudaraku, mari kita berdoa. Kesukacitaan dan kebahagiaan menyambut kedatangan-Mu ya Yesus. Di malam ini bersama pria Bapa Jemaat Geming Rakit Eden dalam ibadah menyambut Natal menjadi sempurna ketika firman diberitakan. Bagaimana penyembah-penyembah yang terbaik diutus Tuhan menjadi contoh dan teladan bagi gereja Tuhan di masa ini. Tuhan bisa memilih memakai siapa saja yang dikehendakinya, dan Tuhan bisa mengambil kesempatan bagi kami yang akan menjadi alat kesaksian sumber berkat. Ketika kami hanya tahu, hanya mengenal, dan tidak menjadi penyembah yang benar, penyambut yang benar, umat yang benar-benar menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Reaksi setiap orang berbeda menyambut Tuhan, tetapi Tuhan selalu berharap reaksi anak Tuhan tetap sama, yaitu tidak pernah berhenti bersyukur menyambut Engkau dan menyerahkan seluruh hidup ini pada rencana-rencana. Engkau baik, sangat baik, dan luar biasa baiknya. Dengan karya-Mu, dengan cinta-Mu, maka Engkau tidak membiarkan kebinasaan kekal menghampirikan. Beri kami waktu, kesempatan supaya memberi makna yang terbaik. Ketika kami akan merayakan Natal dan Tahun Baru, kami tidak akan mempermalukan Tuhan. Kami tidak akan membiarkan persiapan duniawi menggilas persiapan iman kami. Setiap saat dan waktu kami siap sedia. Bahkan kami boleh menjadi alat kesaksian terhidup yang menceritakan tentang Tuhan yang datang di dalam Yesus Kristus melalui bayi mungil di kandang Betlehem. Pria Pembapa Jemaat Geming Rakit Eden merayakan ibadah menyambut Natal malam ini diberkati Penatua Pria Pembapa, Penatua Victorio, Sekretaris Penatua Jerman Kemengkol Bendara Bapak Alan Limpo,
dalam tugas tanggung jawab sebagai Komisi Priakom Bapa, tetapi juga semua UPK Priakom Bapa yang ada di kolom-kolom. Dalam panggilan pelayanan ini ingatkan bahwa mereka adalah pemimpin dan imam di tengah keluarga. Tetapi mereka juga diutus untuk menjadi pelayan Tuhan dan alat kesaksian lewat berbagai tugas tanggung jawab, apakah sebagai pribadi, sebagai keluarga, dalam tugas pekerjaan, dalam pelayanan, dalam persekutuan gereja Tuhan, bahkan di tengah masyarakat. Dan dimanapun kami melakukan aktivitas, ingatkan kami pada tugas tanggung jawab ini. Tuhan terus memampukan hamba-hamba-Mu. Komisi Priakom Bapa dalam panggilan pelayanan ini, dalam keseharian mereka, dalam kerja dan pelayanan dan kehidupan rumah tangga, dalam kasih kemurahan tuntunan-Mu, maka semuanya dijalani dalam sukacita. Tetapi juga saudara-saudara kami yang memberi diri sebagai pendamping kadin, koordinator ibadah, kantoria keyboardis, operator LCD, pegawai gereja Kostok dan Panji Yusuf. Tuhan menolong, Tuhan menyertai dan terus memberkati kami. Pemberian diri karya kami akan selalu menjadi kesaksian yang indah. Tuhan memberkati Panji Yosua dalam tugas tanggung jawab bagian dari pelayanan Priakom Bapa Gemim. Tuhan menuntun terus menyertai. Kami percaya semua Priakom Bapa, khususnya yang hadir saat ini, merasakan bagaimana urapan Tuhan menyertai, bagaimana pertolongan kasih kemurahan Tuhan menuntun, dan bagaimana cinta kasih Tuhan berlimpah-limpah menghiasi hari kehidupan kami, karena kami menyerahkan ketotalitasan hidup kami pada kehendak, rencana, dan rencana Tuhan. Tuhan akan selalu menyertai kami semua sebagai ibu-ibu Tuhan, sebagai anak-anak pemuda remaja. Dalam perjalanan kehidupan kami masing-masing, kami pun boleh merasakan kehadiran Tuhan, berkat Tuhan, penyertaan Tuhan. Terlebih ketika kami akan merayakan Natal dan Tahun Baru, damai-Mu, sukacita, berkat daripada-Mu akan selalu menjadi alat kesaksian terhidup bahwa beginilah cara Tuhan memberkati, beginilah cara Tuhan menunjukkan kasih dan rahmat, dan beginilah Tuhan mencurahkan kasih sayang yang berlimpah bagi yang berseru meminta dan mempercayakan hidupnya. Ketaatan Yusuf dan Maria berbuat indah, yaitu mereka diselamatkan, dilindungi, dan memperoleh kehidupan. Kepercayaan, keyakinan, semangat dari para majus telah membuat sukacita karena apa yang mereka ramalkan terbukti, karena apa yang dibicarakan dunia boleh menjadi nyata, karena apa yang diperhitungkan oleh ilmu pengetahuan boleh dibuat nyata dan dipakai Tuhan menjadi alat kesaksian. Tapi Tuhan juga akan mempermalukan kemuliaan, kehormatan, kekuasaan yang tidak mengandalkan Tuhan, seperti yang dialami oleh Herodes. Dia jatuh terpuruk dan tidak ada satu kekuatan yang dia miliki yang bisa menghalangi kerja rancangan Tuhan dalam kehidupan umatnya. Karena itu kami akan selalu mempercayakan kehidupan kami. Badan pekerja Majelis Jemaat Gemim Rakit Eden bersama semua pelayan khusus yang ada dan perangkat pelayanan jamaat dan semua yang memberi diri bagian dari simpatisan jamaat senantiasa diberkati dan dilindungi. Kami melangkah dalam kepastian janji-Mu. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Jadilah kehendak-Mu Tuhan. Jangan kehendak kami yang berdosa ini jadi. Ini kami yang berdoa dan bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini dan kami secukupnya. Ampunilah segala kesalahan kami juga kami salah kami yang telah membawa kami ke dalam pencobaan. Lepaskanlah kami dari jahat, karena Engkau yang punya kerajaan
kemuliaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita mendengarkan sambutan. Baiklah, kita akan mendengarkan sambutan Natal dari Badan Pekerja Majelis Jemaat Geming Rakit Eden Watudambo yang akan disampaikan oleh Pedatua Dr. Insinyur Herman Tumengkol, SST, MT, IPM, ACE selaku Sekretaris Badan Pekerja Majelis Jemaat. Selamat malam, Shalom, damai di hati. Puji nama Tuhan, malam ini ada sukacita yang besar bagi Jemaat Geming Rakit Eden Watudambo ketika pria pembapa menyelenggarakan ibadah menyambut Natal di malam ini. Tadi pagi saya datang ke gereja sambil melihat tukang. Saya bilang, kos jauh bukan untuk pintu kantor, mau putar lagu. Kita putar lagu Natal di kampung halaman. Beribu nyawa ingin pulang kampung, tetapi inilah kampung kita, kampung saudara dan saya di Jemaat Geming Rakit Eden Watudambo ini. Perayaan menyambut Natal tak lepas dari Yohanes 3 ayat 16 yang mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Oleh sebab itu, kalau pulang kampung seringkali orang tua semua bilang hari Natal itu hari basar. Coba orang pulang kampung boleh nggak? Bilang itu hari basar. Opa-opa di hari Natal tanggal 25 dong semua pakai dompet jas. Satu kebanggaan untuk beribadah kepada, kata pendeta tadi, King of the King. Bacaan kita malam ini mengangkat satu sosok orang Majus. Tahukah kita siapa mereka? Melihat bintang dari timur, tempat terbit matahari. Kalau bicara tentang orang-orang dari timur, itu umumnya adalah bangsa non-Yahudi yang menyembah berhala. Ini yang saya mau tegaskan. Asito dorang itu sebagai khotbah tadi, orang-orang terpelajar, orang-orang kaya, punya kedudukan, makanya mereka datang mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Ini luar biasa. Orang yang tidak mengenal Allah non-Yahudi, tetapi ketika melihat tanda bintang timur, secara bijaksana mereka datang mencari dan menemui siapa bayi yang lahir itu. Raja di atas segala raja, Raja damai. Ini luar biasa, Bapak Ibu sekalian, yang sangat relevan dengan perayaan menyambut Natal pria pembapa. Sebab yang datang itu orang Majus, bukan perempuan, laki-laki, pria pembapa, yang mengajak kita untuk bercermin dari tindakan dan perilaku orang Majus, bertindak bijaksana. Artinya, sedangkan orang yang menyembah berhala bukan keturunan Abraham, Ishak dan Yakub, atau mendengar atau melihat bintang timur, bergegas untuk pergi. Bukan cuma pergi biasa, orang bawa dompet kekayaan yang ada untuk mempersembahkan kepada Dia, pemilik kehidupan ini. Kontoran bapak-bapak bagaimana? Saya sambil mendengar khotbah mencatat dari kurang lebih 83 jumlah
jemaat simpatisan yang hadir, ada 24 pria kaum bapak, baik di dalam gereja, di belakang tanpa makam dan di jalan. Ada 24 dari 83 jumlah jemaat yang hadir. Yang mau saya kaitkan dengan bacaan tadi, tetapi juga inti makna dari perayaan menyambut Natal. Yohanes 3 ayat 16 tadi sampaikan, itu artinya karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, bukan cuma terbatas pada orang Yahudi, akan dunia ini, semua orang, semua umat manusia, saudara dan saya dan dorang, Tuhan buka jalan keselamatan. Katut-katut orang yang belahir kemari buka kakak Kristen harus menjadi contoh dan teladan. Sekalipun dalam tata ibadah saya mencatat ada beberapa juga tantangan dalam kehidupan kita yang diutarakan oleh anggota pria kaum bapak. Banyak kali kami mengabaikan panggilan beribadah dari Tuhan, baik di kolom di alas jemaat. Betul kan? Bapak-bapak, ini jawaban dari hati nurani kita masing-masing. Banyak kali mengabaikan panggilan beribadah dari Tuhan, baik di kolom, di pria kaum bapa dan lain sebagainya. Ini tantangan bagi bapak-bapak di Jemaat Rakit Eden yang baru berusia taman kanak-kanak, baru memasuki 5 tahun. Tetapi bersyukur kita memiliki Tuhan Allah dalam Yesus Kristus selaku kepala gereja yang tidak pernah membiarkan saudara dan saya sampai saat ini. Pelayanan dan pembangunan tetap Ia lihat, Ia jaga. Bahkan kehidupan saudara dan saya dalam keadaan sehat-sehat. Luar biasa. Habis dengar khotbah, kau akan diberikan makanan jasmani, pulang dengan sukacita. Tetapi yang menjadi PR bagi kita sekalian, teristimewa bapak-bapak, dalam perayaan menyambut Natal ini, marilah kita bersikap dan bertindak bijaksana bagaikan orang Majus yang akan membimbing keluarga kita masing-masing. Semoga di hari besar tanggal 25, suami, istri, anak-anak, seorang datang bergandengan tangan masuk di rumah Tuhan untuk merayakan hari besar, hari kelahiran Sang Juru Selamat. Tuhan memberkati kita semua. Sekian. Kita semua berdiri, kita akan tutup ibadah ini dengan nyanyi Dialah Yesus Tuhan.
terang Tuhan. Sambutlah kelahiran dan kedatangannya dengan hidup yang dibaharui. Jadilah pria, suami, ayah, dan kepala keluarga yang baik, yang dapat diteladani. Kabarkanlah keselamatan dari Yesus, Tuhan yang hadir, kehadiran yang membawa damai sejahtera dalam kehidupanmu, agar menjadi berkat bagi semua orang, dan terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah sumber damai sejahtera mengutus kamu seutuhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat, dan sampai pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Lanjut dengan nyanyi Mas Komba Permeja. seluruh jemaat untuk berdiri dan meletakkan kaki. Sungguh kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, karena Engkau boleh memperkenankan kami, pria pembapa, jemaat Pemimpin Eden, tapi juga bersama dengan seluruh jemaat yang ada, bersama dengan simpatisan, mulai dari bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda remaja sampai kepada anak-anak. Kami boleh Engkau himpunkan boleh ada dalam persekutuan beribadah, menyambut Natal pria pembapa jemaat Pemimpin Eden. Dan kami bersyukur Tuhan, ibadah di malam hari ini boleh berjalan dengan segala baik.
Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa ini terjadi oleh karena tuntunan Tuhan dalam kehidupan kami. Untuk itu ya Tuhan, di saat ini Tuhan, kami berdoa bersama untuk hamba-Mu, Pendeta Yedi Kaunang, Magister Teologi, yang sudah menjadi saluran berkat dalam persekutuan ibadah di malam hari ini, di mana hamba-Mu sudah memberitakan kebenaran firman-Mu yang sudah kembali menyegarkan iman percaya Tuhan kami kepada Engkau. Untuk itu ya Tuhan, kami berdoa di saat ini, biarlah Engkau kembalikan pengurapan yang baru dalam kehidupannya. Biarlah Tuhan terus memperlengkapi Ibu Pendeta dalam tugas kerja dan pelayanan. Biarlah Tuhan kemampuan, kesanggupan, hikmat atau budi terus menjadi bagian kehidupannya Tuhan. Sehingga ya Tuhan, melalui hamba-Mu ini Tuhan, ketika dia Engkau utus dalam tugas kerja pelayanan, dia benar-benar membawa jiwa-jiwa untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Biarlah Tuhan terus memberkati Ibu Pendeta dalam tugas kerja pelayanan, baik yang ada di jemaat, di masyarakat pun, dimanapun dia pergi dan berada, senantiasa terang Kristus ada dalam kehidupannya. Dan kami juga berdoa bersama dengan keluarga Tumeko Kaunang, Bapak Tua Herman yang menjadi pendamping kehidupan daripada Ibu Pendeta. Biarlah Tuhan terus memberkati bersama dengan anak-anak mereka yang saat ini Tuhan terpisah tempat karena tugas pekerjaan mereka. Biarlah Tuhan terus memberkati keluarga hamba-Mu ini. Biarlah Tuhan Engkau terus mengalirkan sukacita iman, damai sejahtera dalam kehidupan mereka, sehingga melalui keluarga hamba-Mu ini Tuhan, banyak jiwa dimenangkan untuk hormat dan kemuliaan. Terus memberkati kami semua ya Tuhan yang sudah boleh mengambil bagian dalam persekutuan ibadah di saat ini. Kami yakin dan percaya Tuhan, kami yang ada di tempat ini sudah dipenuhi dengan berkat-berkat surgawi, sehingga ketika kami pulang dari tempat ini, dimanapun kami pergi dan berada, damai sejahtera daripada Allah Bapa terus akan menyertai kehidupan kami. Terpuji Engkau Bapa di sorga, kami menyerahkan kehidupan kami di sepanjang malam ini. Bahkan di sisa kehidupan kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapa atas jemaat ini, Rakyat Eden Watu Dambo telah selesai dan kita masuk pada acara yang ketiga, yaitu ucapan terima kasih dari Komisi Pria Kaum Bapa yang kami sebut dengan kasih Bapak Alan Limpong selaku Bendahara Pria Kaum Bapa. Puji syukur pada Tuhan karena pada malam hari ini ibadah Natal Pria Kaum Bapa Jemaat Gemim Rakit Eden telah selesai dengan segala baik, dan ucapkan terima kasih yang pertama kepada kader kita pada malam hari ini, Ibu Pendeta Yedi Tumengkol Kaunang, Magister Teologi, yang telah memberitakan firman kepada kita semua yang hadir pada malam hari ini. Diucapkan banyak terima kasih. Semoga ibu dan keluarga selalu diberkati oleh Tuhan. Ucapan terima kasih selanjutnya diucapkan terima kasih kepada penyelenggara ibadah prenatal Pria Kaum Bapa, yang terutama kepada bapak-bapak semua. Kami terutama dari komisi menyampaikan banyak terima kasih atas dukungan bapak-bapak, dan ucapan terima kasih selanjutnya untuk seluruh persos yang hadir, jemaat, simpatisan, anak sekolah minggu, pemuda dan remaja yang turut meramaikan dalam ibadah prenatal Pria Kaum Bapa. Baiklah, kita masuk pada acara yang keempat, yaitu penyerahan bingkisan Natal yang akan diserahkan langsung oleh Komisi Pria Kaum Bapa Jemaat.